Apakah bisa dimiliki warga sipil atau masyarakat umum? Tentunya senjata ini sebagaimana Oke guys, kembali dengan channel YouTube Agustiawan SMH. Kembali kita akan membahas seputaran senjata. Senjata-senjata yang ada di masyarakat, warga sipil termasuk TNI Polri. Tentunya senjata itu ada yang memiliki izin, ada yang tidak memiliki izin, ada yang sama sekali tidak memerlukan izin untuk memiliki dan menggunakannya. Kali ini kita akan membahas seputaran senjata revolver dan sekaligus kita akan mereview senjata Glad Force kaliber 22 yang tentunya senjata ini memiliki spesifikasi seperti revolver pada umumnya. Namun sebelum kita lebih dalam membahas tentang revolver Glad Force kaliber 22 ini, kita akan lebih membahas tentang senjata revolver ini, tentang kelebihannya, dan banyak yang beranggapan bahwa senjata revolver ini sama kayak pistol, padahal dia mempunyai perbedaan. Jadi jangan samakan senjata revolver itu merupakan pistol. Apa yang menjadi perbedaan dari revolver maupun pistol ini? Untuk revolver, dia memiliki penyimpanan peluru pada silinder dengan kapasitas pada umumnya pada revolver itu adalah 5 dengan 6 perputaran peluru. Berbeda dengan pistol, dia memiliki penyimpanan peluru atau saat mau digunakan, peluru itu ditempatkan pada magazen. Kalau revolver penempatannya itu di silinder, kalau pistol penempatannya pada magazen. Kemudian revolver, cara kerjanya juga single dan double action. Berbeda dengan pistol, umumnya adalah semi otomatis. Lebih lanjut, apa yang akan kita bahas yaitu tentang kelebihan dari revolver itu sendiri. Untuk senjata revolver mempunyai kelebihan yang pertama dari bahannya. Untuk bahannya, revolver ini mempunyai bahan yang terbuat dari baja, campuran logam, campuran aluminium. Berbeda dengan pistol, dia memiliki bahan umumnya terbuat dari polimer, campuran plastik, campuran logam, campuran aluminium. Sehingga untuk dari segi kekuatan, tentu untuk penyimpanan maupun penggunaan dalam waktu yang jangka lama, maka revolver lebih unggul dibandingkan dengan pistol. Oleh karena itu, revolver ini lebih andal untuk penyimpanan maupun keawetannya. Yang kedua adalah tentang pelurunya. Untuk peluru dari revolver dengan pistol itu berbeda sama sekali. Pertama, revolver itu mempunyai kaliber yang cukup besar dibandingkan dengan peluru yang dimiliki oleh pistol. Di mana revolver ini juga mempunyai rim atau dasar piringan dari selongsongnya itu lebih besar, lebih luas dibandingkan dengan peluru yang ada di pistol. Sehingga ketika dilakukan penembakan untuk peluru revolver akan tertinggal pada silindernya dan proyektilnya akan lepas. Dibandingkan dengan pistol, maka selongsongnya akan lepas. Begitu juga dengan proyektilnya. Kemudian yang ketiga adalah hand grip dari revolver ini. Hand grip dari revolver ini dia memiliki model kayu, model fiber atau plastik yang kuat. Sehingga
ketika bagi pengoleksi atau penghobi untuk revolver, dia bisa gonta-ganti model hand gripnya, pegangan pada revolvernya. Jadi dia bisa menggunakan hand grip model kayu atau model fiber. Itulah yang menjadi kelebihan-kelebihan yang mungkin yang diinginkan bagi pengguna revolver itu sendiri. Selanjutnya kita akan mereview, membahas senjata Clearburst kaliber 22 ini. Kita lihat video ini. Clearburst merupakan revolver mungil yang juga merupakan revolver pertahanan diri dan dapat dimiliki warga sipil. Lihat dari bentuknya yang mungil, revolver mungil ini tentunya mudah disimpan dan dibawa kemana-mana. Bagi penyuka revolver tentu bisa menjadikan senjata ini sebagai senjata koleksi dan sekaligus dapat dipergunakan sebagai senjata pertahanan diri. Banyak jenis revolver yang saat ini dijadikan sebagai senjata pertahanan diri dan sebagai senjata olahraga. Clearburst ini memiliki pin atau batangan untuk mengatur perputaran peluru pada silinder. Posisi silinder ini tetap nyatu pada senjatanya dan memiliki 6 perputaran peluru. Silinder ini sangat kuat dari guncangan ataupun hentakan peluru. Seperti saya lakukan ini, walaupun digoyang atau diguncangkan tetap kokoh dan tidak gampang rapuh dan tidak mudah terlepas dengan silinder yang dimilikinya. Revolver ini dapat dihandalkan dengan tembakan cukup lama. Kita masukkan kembali dengan pin batangannya. Dengan posisi hammer tertegang ini, maka posisi silinder ini tentunya akan dapat bekerja bila ada bantuan pin batangan silindernya. Dapat memudahkan perputaran peluru dan juga tidak mudah bergeser. Bila dilanjutkan penarikan trigger penembakan yang akan kita lakukan, maka hammer, pelatuk, atau pemukul dapat bekerja dengan normal, tidak terjadi kendala. Dan ini cara menembakkan dengan single action. Teknik single action ini dilakukan untuk memudahkan penarikan trigger atau tembakan. Teknik single action dan double action ini tentu merupakan cara penembakan pada jenis senjata revolver. Untuk posisi pegangan, hand grip revolver ini memiliki pegangan plastik, menyerupai kayu dan memiliki permukaan kasar, dengan maksud jika digenggam tidak licin dan menguatkan posisi genggaman agar tidak mudah jatuh. Untuk posisi penjara belakang memiliki gambar bidikan sempit, sehingga untuk melakukan bidikan, penembak harus fokus pada garis bidikan penjara depan maupun belakang. Kita ketahui lubang keluarnya peluru memiliki lapisan dalam untuk menyesuaikan kalibernya. Untuk permukaan lapisan krom, revolver ini sangatlah halus, sehingga tentu bagi pemilik revolver harus tetap selalu menjaga kebersihan revolver ini agar tidak mudah karatan dan mudah kotor. Apalagi setelah dilakukan penembakan adalah faktor penting untuk menjaga agar revolver tetap selalu terjaga dengan baik untuk bisa selalu digunakan. Untuk membongkar revolver kita membutuhkan obeng khusus seperti ini, karena bagian-bagian dari revolver ini memiliki baut-baut yang sangat kecil. Kita lihat bagian dalam atau bentuk asli dari revolver ini memiliki bagian-bagian yang terbuat dari baja yang kuat, dan di sini juga ada baut kecil yang dapat kita buka juga. Namun untuk kepentingan kebersihan senjata tentunya kita hanya membersihkan bagian-bagian pentingnya saja, terutama bagian-bagian permukaan yang terdapat pada revolver ini yang berdekatan dengan hammer atau pemalu, sehingga sisa mesiu sering tertinggal di sini. Tentunya harus sering kita bersihkan. Dan yang paling penting pada revolver ini adalah kebersihan silinder pada lubang penyimpanan peluru di sini dan juga bagian luar pada silinder ini. Yang tentunya banyak sisa mesiu yang menempel. Karena posisi revolver ini terbuka, maka tentu mudah banyak kotoran yang menempel selain mesiu maupun sisa ledakan. Kebersihan silinder revolver ini untuk menjaga fungsi tetap normal, tidak terjadi karatan yang mengganggu daya gerak silindernya. Kita pasang kembali pin batangan revolver. Jika semuanya dibersihkan, tentu bagian penting pin batang ini juga wajib dibersihkan agar selalu terjaga dalam penggunaannya. Untuk tarikan trigger revolver ini memiliki jangkauan yang sangat luas sehingga tidak mengganggu bagi mereka memiliki jari yang cukup besar. Memang untuk tarikan trigger pada revolver sangatlah keras. Jika kita tembakan dengan double action akan jauh lebih ringan bila ditembakkan dengan single action. Seperti ini tidak berat jika kita tembakan. Untuk tarikan trigger revolver ini dengan double action memiliki jangkauan berat sebesar 11,13, sedangkan single action memiliki berat jangkauan sebesar 3,13.
Selanjutnya kita akan membahas tentang apakah senjata Clear Force ini, kaliber 22 ini, dapatkah bisa dimiliki warga sipil atau masyarakat umum. Tentunya senjata ini sebagaimana dalam Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2022 tentang perizinan pengawasan pengendalian senjata standar Polri, senjata organik TNI Polri, termasuk peralatan keamanan yang digolongkan senjata api, disebutkan bahwa kaliber-kaliber yang bisa dimiliki warga sipil adalah kaliber 22, 25, 30, dan 32. Pada senjata revolver ini, Clear Force ini memiliki kaliber 22. Artinya masyarakat atau warga sipil bisa dapat memiliki jenis senjata berkaliber 22 ini. Oleh karena itu, bila mana Anda ingin memiliki senjata model ini, penuhilah persyaratannya, penuhilah prosesnya. Jadi tidak sembarangan. Banyak orang membeli senjata secara ilegal tapi tidak melalui proses yang legal. Banyak melakukan proses ilegal. Ini sangat berbahaya. Apalagi banyak kejadian-kejadian banyak yang menyimpan senjata ilegal. Ini melanggar aturan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951. Undang-Undang darurat itu menyebutkan bahwasanya kita tidak boleh menyimpan, menggunakan atau mengalihkan atau cara memperolehnya hukumannya sangat berat. Oleh karena itu jangan sembarangan dalam memperoleh senjata api, dalam menggunakan senjata api, dalam memiliki senjata api. Jangan sembarangan. Itu akan berbahaya bagi Anda sendiri. Maka uruslah izinnya, uruslah penggunaannya agar nyaman, tidak sembarang digunakan. Oke guys, itu saja tayangan ini. Kita membahas tentang seputaran revolver. Kita juga membahas tentang detail senjata Clear Force kaliber 22 ini. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan tentunya subscribe bersama channel YouTube Agustiawan SHMH.